berjalan dalam firman-Mu, hatiku Salam God Lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, senang boleh kembali berjumpa dengan saudara dalam program Raise God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi tertentu yang membuat jiwa saudara menjadi letih lesu dan berbeban berat. Apapun situasi dan keadaan yang sedang saudara alami, jangan pernah menyerah. Sebab Tuhan mengundang kita setiap hari untuk mengalami kelegaan. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus kepada kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Puji Tuhan, mari kita responi undangan Tuhan ini dengan iman kita datang kepada Dia di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur anugerah dan berkat-Mu yang boleh kami nikmati sepanjang hari ini. Saat ini, sebelum kami beristirahat, kami datang kepadamu. Kami sangat percaya kelegaan akan Tuhan berikan walaupun ada berbagai masalah yang belum selesai. Tetapi kami yakin ketika Tuhan memberi kami kelegaan, kami bisa istirahat dengan baik. Dan besok pagi kami boleh menjalani hari-hari kami dengan cara yang lebih baik. Bahkan kami menemukan jalan keluar yang dari Tuhan untuk menyelesaikan masalah yang sedang terjadi. Bapa, kami membutuhkan hikmat-Mu, mari Engkau berbicara, nyatakan firman-Mu kepada kami malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terkadang Allah harus bersikap keras terhadap umat-Nya, bukan untuk melampiaskan kemarahannya, melainkan agar umat-Nya bertobat, menyadari jalan-jalannya yang berdosa, menyadari pelanggaran-pelanggarannya, menyadari kesalahan-kesalahannya, mau meninggalkan dosa tersebut, mau meninggalkan hal-hal yang merupakan pemberontakan terhadap Tuhan, akhirnya bersama Tuhan memperbaiki kesalahannya, kembali mengikuti jalan Tuhan. Itulah sebabnya kalau kita baca di 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 24 sampai 31, di sana ditulis bahwa Allah menjatuhkan hukuman kepada bangsa Israel karena bangsa itu telah melanggar perjanjiannya. Sesungguhnya apa yang terjadi sehingga umat Allah itu akhirnya mengalami krisis di dalam hidup mereka, karena bangsa Israel tadi melanggar perjanjian Tuhan, meninggalkan perintah Tuhan, memberontak apa yang Tuhan tetapkan dalam hidup mereka, dan akhirnya mereka mengalami satu krisis yang besar. Perikop ini menjelaskan ada 2 krisis yang terjadi, dan itu cukup serius sekali. Yang pertama, krisis pangan. Terjadi krisis pangan. Kebutuhan jasmani yang seharusnya tercukupi itu ternyata mereka tidak dapatkan. Ayat 25 ditulis seperti ini. Sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak dan seperangkat kap tahi merpati berharga 5 sikal perak. Saudara, ini sebuah transaksi yang aneh. Karena keledai adalah termasuk binatang yang haram dan karenanya tidak dapat dimakan. Tetapi karena mereka mengalami kelaparan yang begitu besar, menyebabkan makanan yang seharusnya tidak pantas untuk dimakan pun itu dimakan orang. Dijual dengan harga yang begitu mahal, terpaksa dibeli orang karena mereka memang butuh makanan. Ini krisis pangan yang luar biasa hebat. Ini krisis kebutuhan hari-hari yang begitu luar biasa. Pemberontakan kepada Allah berakibat bencana bagi pelakunya dan seringkali membuat krisis maha hebat terjadi secara ekonomi, secara kebutuhan-kebutuhan jasmani. Ada begitu banyak orang mengalami situasi yang begitu sulit.
Ada banyak krisis ekonomi dialami orang, ada banyak krisis keuangan dialami orang, ada banyak krisis pangan dialami banyak orang. Karena apa? Pemberontakannya kepada Tuhan. Akibatnya manusia menghalalkan segala cara untuk berusaha bertahan hidup, termasuk menghalalkan semua hal yang dahulunya diharamkan, yang dahulunya orang tidak akan melakukannya. Tetapi karena terjadi krisis, karena orang tetap ingin bertahan untuk bisa makan, akhirnya mereka lakukan semuanya. Orang akan menggadaikan apapun, termasuk imannya, asal kebutuhannya tercukupi. Dan hal ini bukankah kita seringkali dengar? Bahkan ada orang tertentu yang kita kenal atau mungkin salah satu anggota keluarga kita. Orang rela menggadaikan imannya. Ada yang rela tinggalkan imannya karena alasan ekonomi, karena alasan pekerjaan, karena ingin semakin kaya, karena ingin hidupnya tidak kekurangan. Dia relakan hal yang terpenting dalam hidupnya, yaitu iman kepada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Yang kedua, terjadi krisis kasih sayang. Ada satu kebutuhan batin yang akhirnya tidak didapatkan. Di ayat 28, kemudian bertanyalah raja kepadanya, "Ada apa?" Jawab perempuan itu, "Perempuan ini berkata kepadaku, berilah anakmu laki-laki supaya kita makan dia pada hari ini, dan besok akan kita makan anakku laki-laki." Ini satu krisis yang luar biasa, besar dan mengerikan sekali. Karena ada dua perempuan, dua ibu tuh mengadukan masalahnya. Karena mereka berdua ini sudah sepakat, sama-sama punya anak laki-laki. Kita makan bergantian ini anak kita. Saudara, bagaimana mungkin seorang ibu, hati seorang ibu tega untuk memakan anaknya sendiri? Bukankah seharusnya seorang ibu rela lapar asal anaknya makan? Tetapi ini ibu tidak mau kalau dia lapar, dia korbankan anaknya. Karena apa? Karena Israel telah meninggalkan ikatan perjanjian dengan Allah. Karena Israel sudah memberontak kepada Allah. Karena Israel membiarkan dosa menguasai hidup mereka. Sehingga tidak hanya krisis pangan, kebutuhan jasmani mereka, itu mereka serba kekurangan. Tetapi krisis kasih, di mana seorang ibu rela korbankan anaknya sendiri supaya dia bisa makan. Hubungan keluarga menjadi rusak luar biasa. Saudara, ini bencana yang mengerikan. Saudara-saudara, akibat dari mengabaikan Allah dan firman-Nya ialah kehilangan kasih sayang dalam keluarga. Tidak hanya kita mengalami krisis cara keuangan dalam pekerjaan, cara ekonomi, tetapi akhirnya keluarga bisa jadi korban. Orang yang lebih mementingkan dirinya sendiri dan mengabaikan keluarganya demi untuk hidup enak, demi untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Maka tidak heran banyak keluarga menjadi berantakan ketika kepala keluarga, ketika orang tua lebih mengikuti keinginannya yang berdosa, maka dia sedang mengorbankan keluarganya. Hubungan keluarga menjadi rusak, hubungan pernikahan menjadi hancur, anak-anak menjadi kacau balau, sehingga keluarga bukan lagi menjadi tempat yang nyaman dan indah untuk ditempati. Ada banyak kehancuran keluarga terjadi karena kepala keluarga atau karena orang tua membiarkan dosa menyeretnya meninggalkan jalan-jalan Tuhan. Saudara-saudara, oleh sebab itu jangan pernah meninggalkan Tuhan dalam hidup saudara. Apapun yang terjadi, situasinya mungkin gak enak, kelihatannya buruk, tetapi tetap setia kepada Tuhan. Kalau
saudara tidak serius menanggapi ini, maka kita akan masuk dalam krisis yang tidak terduga. Mungkin saat ini saudara sedang mengalami krisis dalam keluargamu, krisis pernikahan, bahkan diambang kehancuran. Pernikahanmu kelihatannya akan bubar dan tidak bisa diselesaikan. Kenapa kita tidak koreksi? Jangan-jangan kalau kita amati, ini akibat dari dosa yang dibiarkan ada dalam hidup kita atau ada dalam relasi pernikahan kita. Atau kita sedang berduka cita karena anak-anak kita. Ada salah satu anak kita yang hidupnya kacau balau dan itu membuat kita malu. Jadi aib dalam keluarga. Kenapa kita tidak melihat sebagai orang tua mungkin ada kesalahan yang membuat kita menyimpang. Kita tidak lakukan tanggung jawab semestinya sebagaimana Tuhan perintahkan untuk dilakukan sebagai orang tua. Kenapa kita tidak coba perbaiki dulu sikap kita dan tanggung jawab kita sebagai orang tua? Mungkin saudara juga sedang mengalami krisis secara ekonomi. Saudara berusaha, saudara berdagang, saudara bisnis sepertinya gagal terus. Dan saudara mengalami kesulitan secara keuangan. Atau dalam pekerjaan saudara kok tidak naik-naik ini dalam pekerjaan. Sehingga berdampak secara ekonomi, membuat keluargamu serba pas-pasan, serba kesulitan secara keuangan. Dan itu tentu sebuah situasi yang tidak nyaman dan membuat menderita seluruh keluarga. Kenapa kita tidak membuka hati? Mungkin ada sesuatu yang Tuhan ingin kita perbaiki. Kembali kepadanya dengan jujur. Kalau ada dosa-dosa yang selama ini kita biarkan ada dalam hidup kita, atau ada dosa yang belum kita bereskan, datang kepadanya, mohon belas kasihan dan pengampunannya. Rindukan pemulihan dari Tuhan. Mulai dari apa? Pertobatanmu. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan sudah ingatkan kami betapa keras Tuhan mendidik dan mendisiplin umat Israel akibat mereka melupakan dan meninggalkan perjanjian yang Tuhan sudah anugerahkan kepada mereka. Mereka lebih memilih jalannya sendiri daripada jalan Tuhan. Akibatnya mereka mengalami krisis yang begitu luar biasa, baik dalam kebutuhan jasmani mereka maupun kebutuhan batin mereka. Rumah tangga mereka kacau balau, hubungan anggota keluarga yang satu dengan yang lain kacau balau. Demikian juga secara ekonomi, secara kebutuhan hari-hari mereka begitu kesulitan. Biarlah itu mengingatkan kami, pentingnya kami tetap komitmen ada di jalan Tuhan. Apapun yang terjadi, kesulitan apapun yang terjadi, biarlah kami tetap setia ada di jalan-Mu, melakukan kebenaran-Mu. Kami tidak tergoda untuk keluar dari jalan-jalan-Mu. Hamba-Mu berdoa untuk saudara-saudara yang saat ini sedang mengalami krisis secara ekonomi, secara keuangan, secara kesehatan, dalam rumah tangga mereka. Krisis apapun yang sedang dialami oleh anak-anak-Mu. Ketika mereka mendengar firman Tuhan ini dan mereka beriman, mereka mengaku di hadapan Tuhan dosa-dosanya. Mereka sungguh-sungguh berkomitmen untuk meninggalkan dosanya, membereskan dosanya, berbalik kembali kepada Tuhan. Tuhan nyatakan kuasa-Mu, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang kekurangan Tuhan mulai buka kembali, pintu-pintu berkat mengalir dalam hidup mereka, mencukupi kebutuhan rumah tangga mereka. Tuhan pulihkan usaha, Tuhan pulihkan bisnis, Tuhan pulihkan pekerjaan mereka. Melalui apa yang mereka kerjakan, berkat-berkat Tuhan tercurah. Nama-Mu dipuji, dimuliakan atas semua perkara baik yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jika saat ini saudara atau keluarga sedang mengalami pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendoakan saudara. Silahkan jika saudara ingin memberikan komentar, di ruang komentar channel Diaspora TV, saudara boleh tuliskan di sana.
Baik saudara, sebelum kita berpisah, mari kita memperkatakan bersama-sama Mazmur 4 ayat 8 sampai 9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat. Doa saya, saudara malam hari ini sungguh-sungguh boleh mengalami Resen God. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.